Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di KJRI Talkshow. Kali ini kita akan membahas tentang DPT TB. Nah, kebetulan sekarang kita sudah ada 2 narasumber dari PPLN Jeddah yang akan menjelaskan secara gamblang, secara rinci apa sih itu DPT TB. Nah, kita sambut kedua narasumber, ada Ibu Mukarromah dan ada Mas Muhammad Lutfi. Selamat datang, Mas. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang. Iya. Nah, Biasa ngikut. kan pemilu sudah dekat nih. Banyak sekali pemilih-pemilih atau caleg yang dimanapun lah, ada di luar negeri atau di luar negeri, itu yang mau pindah domisili atau pindah TPS ya. Nah, itu apa sih sebenarnya DPT-TB itu? Bisa dijelaskan buat teman-teman? Baik, izin Bu Roma ya. Silakan. Jadi sebelum ke DPT TB atau lebih mudahnya DPTB juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh, sama aja istilahnya. Ya, DPTB atau DPT-TB LN ya, karena kita konteksnya di luar negeri. Jadi lengkapnya adalah DPT-TB LN. Tapi untuk mempermudah DPTB LN gitu aja nggak apa-apa. Nah, sebelum ke sana kita perlu mengulang sebentar apa itu perjalanan suara-suara ini ya. Ini kan sebenarnya kan DPT itu daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Ya, itu sudah diplenokan, ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2023 yang lalu. 2022 ya? 2023. Oh, 23. Ini kan tahun ini kemarin ya. Dong, berarti. Ya, bulan Agustus kemarin ya. 31 Juli 2023 dan diplenokan 1 Agustus 2023. Artinya apa? DPT atau daftar pemilih tetap ini adalah jumlah pemilih yang fix ya untuk wilayah pemilihan. Dalam hal ini di sini adalah PPLN Jeddah ya, wilayah kerja KJRI Jeddah. Nah, itu berjumlah 54.479 ya kalau tidak salah Bu. Ya, itu yang tetap. Artinya apa? Jumlah inilah yang besok akan berhak memilih di lingkup PPLN Jeddah, KJRI Jeddah ini ya. Itu ya. Nah, itu kan ditetapkan bulan akhir Juli ya, 1 Agustus. Sementara pemilunya masih bulan Februari. Masih lama dong. Ya, 2024. 2024 masih setengah ada tahun lagi lah ya. Kurang lebih 5 bulan lah ya. Ya. Nah, otomatis kan di antara selang waktu itu ada kejadian perpindahan penduduk kan. Ada yang masuk ke wilayah Saudi Arabia, khususnya wilayah kerja Jeddah. Ada juga yang dari Jeddah pulang ke tanah air. Dan sebaliknya ya. Ya, ini kan harus diakomodasi dari gitu. 54.000 caleg sekian ini, dia sudah terdaftar di Jeddah. Iya, sudah fix betul. lah. Iya. Kemudian kalau ada mau pindah TPS atau sebagainya gimana tuh? Nah, ini dia yang disebut sebagai DPT TB tadi. Singkatan dari daftar pemilih tetap tambahan. Tambahan maksudnya. Tambahan ini artinya bukan menambah lagi karena nggak bisa. DPT itu sudah ditetapkan, tidak ada tambahan lagi atau pengurangan tidak ada. Sudah fix. Nah, jadi DPT-TB ini adalah pindahan dari TPS yang lainnya. Iya, atau DPT TPS sebelumnya. Ya, Pindahan dari pemilih dari TPS lainnya, baik TPS yang ada di dalam negara yang sama maupun dari TPS yang berada di negara yang berbeda. Misalnya, Masnya nih kuliah S2 di Eropa, kemudian mau pindah ke Jeddah untuk S3. Itu bisa masuk menjadi DPT-TB. Atau misalnya ada pekerja dari Indonesia yang pindah ke Jeddah, which is kita banyak ya, mungkin 4-5 bulan ini, itu juga masuk kategori DPT-TB. Jadi saya simpulkan bahwa DPT-TB ini tambahan yang sebelumnya sudah terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap, dan tidak harus antar luar negeri. Misal saya kan dari Eropa, terus pindah ke Jeddah, itu bisa. Tapi kalau saya kerja di misalnya Tabuk, kemudian saya sama majikan saya pindah, atau pas hari H, entah majikan safar atau gimana sedang umroh ke Mekah atau ke Jeddah, bisa dong
Bisa. 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 Selama Nyoblosnya di sana juga sudah DPT ya. Oke. Selama di Tabuk tadi juga sudah tercatat sebagai DPT. Oke. Atau di negara sebelumnya atau di kota yang lain itu sudah DPT. Syaratnya itu. Oke. Jadi gini Mas, untuk mempermudah masyarakat untuk mengingat apa sih DPT TB ini, DPTB itu adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam suatu TPS. Oke. Jadi tidak disebut ya di negara mana, TPS. Jadi TPS sama PPLN Jeddah pun bisa. Oke. Untuk syaratnya ribet nggak sih Bu? Perpindahan itu syarat-syaratnya nih untuk menjadi DPTTB. Kan saya misalnya dari negara lain atau dari Tabuk seperti yang dicontohkan tadi. Sekarang misalnya dari yang di sini aja lah, yang di Jeddah. Misal saya dari Mekah atau ke Jeddah. Oke. Syaratnya apa aja tuh Oke, untuk jadi sebelum kita DPTTB? berbicara syarat, mungkin kita berbicara siapa yang bisa menjadi DPTTB gitu Oh, oke, ya. benar-benar, benar banget tuh. Oke, satu, kalau menurut aturan dia bertugas di tempat lain. Oke. Kedua, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap. Oke. Tiga, tertimpa bencana. Apa aja tuh? Ya misalnya tiba-tiba terkena gempa kemudian harus pindah ke daerah lain. Misalnya di Indonesia ya, di kecamatan A misalnya tertimpa bencana kemudian mereka harus pindah ke kecamatan lain atau desa lain, itu berarti kan pindah TPS. Oh. Itu masuk DPT TB. DPTTB. Betul. Kemudian menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana. Oh, benar. Kemudian penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitas. Oke. Menjalani rehabilitas narkoba, bekerja di luar domisili atau menjalani tugas belajar. Ada 8 ya, ada Ada 8. Udah ada 8 8. Kalau yang tugas kerja itu kayak gimana tuh? Dalam artian kan teman-teman yang ada di wilayah kerja KJRI Jeddah, PPLN Jeddah lah khususnya, itu pasti alasan yang ini nih yang akan sering dipakai. Betul. Contoh nyata nih, misalnya pekerja Toyota Oh, Toyota. dari Jeddah dipindah ke Riyadh. Oke. Itu bisa menjadi DPTTB dari Jeddah ke Riyadh. Ke Jeddah. Berarti ke tambahan DPT Riyadh. Jadi tambahan di sini. Nah, tapi surat suaranya di sini kepake dong? Tidak. Tidak. Karena Jadi dihapus tetap di aman. sini. Dihapus. Oke. Ada batasan waktu nggak sih untuk jadi DPTTB? Nah, ada. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga oleh masyarakat bahwa paling lambat adalah H-30. Jadi ada 8 syarat tadi. Dapat pemilih tadi yang bisa memilih menjadi DPTB ini ada 8 tadi sudah disampaikan Bu Roma, itu H-30 paling lambat. Tanggal berapa tuh H-30 tuh? Kurang lebih kalau misalkan katakanlah pemilunya 14 Februari, ya sebulan 14 Januari sudah harus tercatat. Oh, jadi ada batas waktu 30 hari sebelum hari H sudah mendaftar. Nah, ada tambahan lagi, Mas. Apa tuh? Jadi ada yang H-7, masih ada lagi, tapi tidak 8, berkurang menjadi 4 saja. Apa aja tuh, Mas? Nah, tadi kan 8 ya, ini 4. Yang bisa H-7 itu 4, yaitu bertugas di tempat lain. Namanya Oke. tugas kan kita tidak tahu ya, mungkin menjelang sangat mepet harinya pun masih bisa dipindah tugaskan lagi kan. Oke. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua menjalani rawat inap. Sama sakit kita nggak pernah tahu. Oke. Namanya sakit mungkin bisa jadi 3 hari sebelum pemilu sakit harus dirawat di rumah sakit mana, tidak di luar wilayah TPS-nya dia harus di sana. Oke. Itu kemudian tertimpa bencana, ya ini force major, kita nggak tahu namanya bencana, mungkin juga bisa pindah. Dan yang terakhir adalah menjadi tahanan rutan atau lapas. Dan ini sebenarnya di Indonesia ya, ini syarat di nasional ini. Kalau di luar negeri mungkin itu tidak, tapi di Indonesia 4 ini tadi yang bisa diberi tenggat waktu lebih singkat lagi, lebih mendekati lagi, yaitu H-7. Karena krusial gitu ya alasannya krusial ya. ini. Kalau pindah kerja, domisili dan sebagainya tadi itu harus H-30 harus clear semuanya. Karena ini terkait apalagi kita di luar negeri ya, pengiriman surat suara itu kan butuh waktu. Kita nggak bisa kalau apalagi ada namanya KSK nanti kan di Jeddah ini, tidak hanya TPS, TPS. kotak suara keliling kan. Ini distribusi surat suaranya tuh lebih dulu daripada TPS. Makanya H-30 harus sudah clear semuanya untuk memungkinkan pengiriman surat-suara ini sesuai dengan jumlah yang di request. Karena ini terbatas. 2% jadi saja, Mas. bagi teman-teman itu harus diingatkan lebih bahwa Betul. batas akhirnya itu H-30. Iya. Jadi itu peraturan yang sudah ditentukan oleh pusat. Nah, H-, kemudian ada lagi nggak? H-30 dari tanggal 14 Dari Februari. tanggal 14. Oke.
Untuk syaratnya apa aja sih Bu? Tentang DPT-TB itu ada syarat khusus nggak sih? Sebenarnya untuk syarat yang kita minta itu hanya dua. Satu, dia menunjukkan paspor Menunjukkan paspor, kemudian atau KTP atau KTP. dan iqomah bagi yang pindah ke wilayah Jeddah. Oh, jadi iqomah bisa menjadi syarat ya untuk DPT-TB ini. Pindah domisili Pindah ya. Oh, pindah domisili, domisili ya? betul, Oke, betul. oke. Ha-ha. Jadi untuk teman-teman WNI itu sebenarnya sudah sangat mudah sekali untuk jadi DPT-TB ya, karena memang sudah ada difasilitasi dan tentunya pasti teman-teman di luar sana udah paham gitu kan. Betul. Nah, Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan sih. Apa aja itu? Pertama, ketika seseorang ingin pindah ke wilayah Jeddah, berarti kan dia harus mendatangi kami secara fisik maupun non fisik. Non fisik itu melalui online ya, mengisi link-link yang kami yang Nah, sudah kami Linknya ini nanti di sini. Ya. Nah, Oke, ini. ada linknya juga ada bisa link, online. betul. Nah, jadi ketika mengisi link itu ada beberapa yang harus diisi. Lihat dulu saja. Pasti gampang lah ya. Form yang ada di link tersebut. Salah satunya adalah menjelaskan di mana alamatnya di sini, kemudian Nomor nomor WA yang aktif, WA yang ya. aktif, nomor email, kemudian fotokopi atau upload ya, upload fotokopi paspor, kemudian KTP dan igomahnya. Tiga-tiganya diupload atau milih salah satu? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya diupload. Kenapa? Karena kami harus mengecek apakah nomor induk kependudukan yang ada di KTP itu sudah terdaftar tidak. Oke. Nah, kalau ternyata tidak terdaftar, maka kami akan menggunakan nomor paspor untuk mengecek Oke. sudah terdaftar atau tidak. Nah, kalau salah satunya terdaftar, maka kami akan menarik data itu masuk ke DPT, masuk ke data yang ada di Jeddah. Menarik dari TPS asal, ditarik ke TPS atau ke SK kami yang ada di Jeddah, datanya. Oke, oke. Oke, jadi kerjaan teman-teman di PPL Jeddah nih banyak sekali ya. Oke, semangat. Nah, jadi kemudian sebelumnya, tadi mungkin- kan yang online ya, bentar Mas. Tadi kan yang online. Sekarang kalau yang fisik datangnya kemana itu? Ya, Silakan. sebenarnya sebelum ke ini tadi ya, yang online itu sebenarnya tadi syaratnya itu atau ya, bukan karena ada banyak juga yang jadi sebenarnya awalnya seperti ini. Sebaiknya sebelum mendaftar tadi cek dulu apakah caleg ini atau calon pemilih ini, kawan-kawan di KJRI Jeddah ini, WNI di KJRI Jeddah, apakah sudah terdaftar di DPT dengan cara mengecek di cek DPT online, googling saja cek Oke. DPT online. DPT online. Cek DPT online ya. dot- Ketik itu aja nanti Oke. sudah muncul di halaman pertama Google. Oke. Klik di sana nanti akan muncul kolom ya, masukkan NIK kita NIK atau nomor paspor. Masukkan di situ. Ya, kalau itu ada tertulis berarti kan sudah tercatat di DPT. Oke, Tetapi ada juga kasusnya jadi tercatat di Indonesia. Meskipun sudah tinggal lama di sini, masih tercatat di Indonesia. Nah, ini yang bisa menjadi DPTB nanti. Oke, Caranya oke. tadi itu nanti ada dua cara ya, offline dan online. Online-nya tadi mengisi link yang nanti akan kami share ya, Iya. link ini diisi saja. Sana tadi itu bisa, artinya kalau dia sudah tercatat di Indonesia ya sudah, berarti dia melampirkan paspor tadi atau iqomah untuk pindah domisili. Kemudian KTP-nya yang nggak usah. fisik yang gimana fisik nih? bisa datang ke kantor KJRI Jeddah. Datang langsung Ada gitu. dua cara, Mas. Jadi masyarakat bisa datang ke Yandu di KJRI ya. Jeddah. Ada Gedung Yandu ya. Betul. Kemudian ada petugas kami nanti di sana yang akan membantu. Kemudian yang kedua, kami juga akan memberikan pelayanan itu ketika kami melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Oh, di wilayah-wilayah kerja, misal di Kota Madinah, Betul, Makkah gitu ya. betul. Kemudian kalau yang khusus di KJRI Jeddah nih, buat teman-teman yang ingin jadi DPT-TB, apa harus janji temu? Kami tidak membuatkan sistem janji temu, tapi siapapun yang bisa datang ke sini untuk meminta pelayanan lain selain untuk pindah
pindah milih itu bisa melakukannya langsung begitu. Oke, jadi langsung aja datang ya karena Langsung memang datang. pengecualian. Nah, terima kasih informasinya sudah sangat jelas sekali apa itu DPT-TB, terus kapan masa waktunya 30 hari sebelum hari H, kemudian banyak kemudahan lain untuk menjadi DPT-TB bisa daftar melalui online, websitenya juga ada, terus bisa ada 2 cara datang ke KJRI atau sosialisasi yang akan diadakan oleh teman-teman PPLN Betul. Jeddah. Betul, Ya, betul, bersama. betul. Bersama Ada lagi dengan tambahan buat ya. teman-teman yang lain sebelum kita tutup pertemuan kali ini? Oke. Sebaiknya tidak usah menunggu last minute atau menjelang akhir-akhir deadline Iya. ya. Lebih baik sesegera mungkin supaya lebih tenang begitu kan. Apalagi sudah apa namanya berniat untuk memilih, sebaiknya sekarang. Jangan sampai menunggu karena apa? Jumlah DPT-TB ini adalah 2% saja dari tiap TPS atau KSK. Hanya 2%. Ya, jangan sampai nanti sudah ingin memilih ternyata kuota 2% ini sudah habis gitu. Betul, betul. Ya, jangan sampai itu terjadi. Makanya sesegera mungkin supaya nanti kita bisa carikan solusinya bagaimana kalau ternyata pinginnya misal memilih di lingkungan kantor KJRI besok ya. Ternyata di situ sudah penuh. Segera bisa kita carikan alternatif lokasi yang lain. Makanya jangan mepet. Nah, gitu. Oh, gitu. Semakin awal semakin Iya. baik. Iya, jadi biasanya kan teman-teman tuh selalu mendahulukan penundaan biasanya. Santai aja sampai ngulur-ngulur waktu tiba-tiba tutup. Lebih baik gitu kan. sesegera Iya, mungkin. betul, Nah, betul. slogannya apa sih untuk PPLN tuh? Pemilih berdaulat, negara kuat. Betul. Nah, gitu dong. Pemilih berdaulat, negara kuat. Nah, Iya. nah, seperti itu pertemuan kita kali ini. Kita akan kembali pada podcast-podcast selanjutnya di KJRI Talk Show. Yeay.